Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab baru ya, bab 4, yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Untuk hari ini, tujuan pembelajarannya adalah mengetahui pengertian puasa, yang kedua mengetahui tentang dalil puasa, dan yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan puasa. Untuk yang pertama adalah pengertian puasa. Pengertian puasa ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama puasa menurut bahasa dan yang kedua puasa menurut istilah. Puasa menurut bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab ya, atau as-saumu atau as-syamu. Kita bisa mengenal dengan istilah saum ya. Apa sih artinya? Yaitu menahan dari sesuatu, atau juga disebut dengan imsakun nafsi, yaitu menahan dan mengendalikan diri. Dalam berpuasa ini berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum, ataupun berkata yang tidak atau yang kurang bermanfaat. Sedangkan menurut istilah, saum atau puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya ya, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu, mulai dari terbit fajar hingga tertenggelamnya matahari. Nah anak-anak, puasa ini termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga ya. Puasa, terutama ke saat puasa Ramadan, hukumnya itu wajib bagi umat Islam. Adapun anak-anak, puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Nah, dalam pelaksanaannya, bulan Ramadan ini sebagai waktu pemberian berkah dan rahmatnya. Setiap datang bulan Ramadan pasti disambut oleh umat Islam dengan gembira ya, karena merupakan suatu kebahagiaan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Adapun kalau begitu, dalam puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik anak-anak, di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan tentang perintah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan dengan puasa mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah dapat menjadi orang yang bertakwa. Nah anak-anak, mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang bertakwa. Apa sih sebetulnya takwa itu? Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, agar mendapatkan predikat takwa, anak-anak sekalian dapat melaksanakannya dengan cara berpuasa di bulan Ramadan.
Namun tidak hanya sekedar puasa saja, tetapi puasanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun syarat-syaratnya ya. Jadi melaksanakan puasanya tidak semaunya sendiri. Nah, adapun Bu, memang seperti apakah ketentuannya? Nah, untuk ketentuan saum, Ibu akan bahas di selanjutnya. Baik, untuk ketentuan yang pertama adalah syarat wajib puasa. Bu, apa sih syarat wajib puasa? Ya anak-anak, jadi syarat wajib puasa adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang ya yang akan berpuasa. Jadi ketika sudah memenuhi syarat ini, maka seseorang itu sudah wajib puasa ya, terutama dalam puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang harus beragama Islam. Jika dia tidak beragama Islam, maka tidak wajib ya, tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua, berakal sehat. Jadi orang yang akalnya sakit seperti orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, baligh atau dewasa ya. Yang keempat, yaitu kuat berpuasa. Maksudnya kuat secara fisik, jadi tidak sakit. Namun untuk hal yang keempat ini akan dibahas rinci di materi selanjutnya. Nah, untuk yang kedua adalah syarat sah puasa. Jadi ketika seseorang itu sudah wajib berpuasa, ya, maka ada syaratnya. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Yang ketiga, khususnya untuk perempuan nih, suci dari haid atau nifas. Apa sih nifas itu? Nifas adalah darah yang keluar ketika seorang ibu telah melahirkan. Dan yang keempat adalah tepat pada waktunya. Jadi kalau misalkan anak-anak sekalian ingin berpuasa Ramadan itu jam 12 malam, itu tentunya tidak akan diterima ya. Tidak wajib, tidak itu tuh ya, tidak sah. Karena apa? Karena sudah kita ketahui bahwasanya saum Ramadan itu diawali dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Anak-anak, untuk yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi atau harus dilakukan. Jadi rukun puasa itu hal-hal yang harus dipenuhi atau dilakukan agar saumnya, agar puasanya diterima. Jadi setelah tadi memahami syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa, kalian pun harus memahami rukun puasa. Adapun rukun puasa yang harus dipenuhi ketika akan berpuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Ya, niat ini dilakukan pada malam hari sebelum fajar ya, sebelum terbit fajar. Nah, pada dasarnya niat itu dibaca di dalam hati ya, dilakukan di dalam hati, langsung dalam hati. Nah, namun ada orang yang berpendapat untuk melafalkan niat itu, adapun tidak. Adapun ketika sudah menyengaja malamnya, besok aku saum Ramadan, maka itu sudah berniat. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ya, seperti makan, minum di siang hari. Nah, itu akan membatalkan puasa. Yang ketiga, berpuasa pada waktunya. Ya, tadi ya, dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau misalkan tidak sesuai dengan waktunya, maka akan membatalkan puasa. Nah, apa sih sebetulnya hal-hal yang akan membatalkan puasa? Hal ini akan dibahas selanjutnya tentang ketentuan selanjutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, anak-anak, untuk ketentuan selanjutnya yaitu beberapa hal yang membatalkan puasa. Jadi ada hal-hal yang bisa kalian hindari agar saumnya tidak batal. Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Ya, misalnya siang-siang dengan sengaja kalian minum atau makan, maka otomatis saumnya jadi batal. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Padahal kalian tidak ingin muntah ya, tapi sengaja mengeluarkan zat yang ada dalam tubuh kalian dengan cara muntah. Yang ketiga adalah mengalami gangguan jiwa atau gila. Yang keempat bagi perempuan adalah
keluar darah haid atau nifas, maka otomatis langsung batal ya. Yang kelima adalah keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam adalah berhubungan suami istri di antara terbit fajar sampai terbenam matahari atau sampai maghrib. Dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Ya, nah anak-anak, itu tadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun terdapat hal-hal yang dapat merusak pahala saumnya atau pahala puasanya. Seperti ketika lagi saum, misalnya tidak melakukan hal-hal yang tadi ya. Tapi kalian misalnya berkata yang kotor atau keji ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik ya, seperti mencuri, berkelahi, menghina, ya berbohong atau membicarakan orang ataupun mengadu domba dan hal lainnya atau akhlak-akhlak tercela lainnya, maka hal tersebut akan merusak pahala saum kita. Maka selain hal-hal yang tadi ya yang membatalkan puasa, kalian harus menjaga juga dari apa hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Untuk tugas kalian di rumah, jangan lupa tulislah dan jawablah pertanyaan berikut ini pada buku tulis fikih kalian. Ustazah tunggu ya. Alhamdulillah anak-anak, di video pembelajaran kali ini kalian telah sama-sama mempelajari tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Untuk video pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari tentang amalan-amalan di bulan Ramadan dan hikmah puasa. Ibu tutup video pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.